warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada pertemuan ke-7 kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Pendidikan Kejuruan di Indonesia. Adapun dosen mata kuliah yaitu Profesor Dr. Jokobet Saludung MPD sebagai dosen pengampu dan Dr. Nahriana MPD sebagai dosen mitra. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Makfira dengan NIM 2002 085 0013 dan saya sendiri Hairiana dengan NIM 2002 085 02 005. Materi yang akan kami bawakan sejarah pendidikan kejuruan di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Yang kedua, pasca kemerdekaan. Yang ketiga, era reformasi. Latar belakang. Pendidikan adalah sesuatu yang hak bagi setiap manusia, tidak terkecuali pendidikan kejuruan yang merupakan salah satu bentuk pendidikan dalam arti pendidikan formal. Pendidikan kejuruan yang sejarahnya sangat panjang berawal dari pemikiran Ratu Belanda, yaitu politik etik. Merupakan bentuk pertanggungjawaban politik pemerintahan Belanda terhadap Hindia Belanda. Sebuah tulisan oleh Van Deventer mengungkapkan bahwa kerisauan kalangan intelektual Belanda terhadap pertumbuhan kapitalisme yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya di Hindia Belanda. Sementara Belanda menyatakan dirinya sebagai bangsa dengan peradaban yang tinggi. Pemerintah di zaman kuno sampai berakhirnya pendidikan Hindia Belanda, dapat dikatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan suatu perkembangan yang relatif baru. Sebelumnya pada zaman Mesir kuno, pembelajaran kejuruan berasal dari luar sistem pendidikan dan berada di bawah asuhan yang disebut dengan sistem Gilden atau Gilden System. Orang-orang yang mempunyai keterampilan membentuk suatu organisasi. Sistem ini bertujuan melindungi anggotanya seperti yang sekarang yang dilakukan oleh organisasi buruh. Sampai abad pertengahan, kejuruan dan keterampilan menjadi bagian dari pendidikan. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1940-an, yang waktu itu mengumbar cita-cita untuk menjadi saudara tua di seluruh Asia Timur, membangun tentara yang kuat. Setelah menduduki Indonesia tahun 1942, pertama yang Jepang lakukan adalah membenahi sistem pemerintahannya, di mana bahasa Indonesia dijadikan bahasa pergaulan, menjadikan rasa kebanggaan orang Indonesia waktu itu. Tetapi kehidupan rakyat Indonesia benar-benar sengsara, di mana beras dijatah, berjualan secara gelap pada pendidikan umumnya di masa pendudukan Jepang. Banyak sekolah yang sempat ditutup karena situasi perang segera dibuka kembali, berupa 3 pendidikan, yaitu dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar berupa sekolah rakyat, lamanya 6 tahun. Pendidikan menengah terdiri atas sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah menengah atas 3 tahun. Pendidikan tinggi atau perguruan tinggi hanya sekolah tinggi kedokteran di Salemba, Jakarta, dan sekolah tinggi teknik di Bandung. Pada zaman Jepang juga ada sekolah khusus seperti sekolah guru.
sekolah pertanian, dan sekolah tinggi Pamangpraja. Lalu ada juga pembukaan kembali sekolah untuk pendidikan kejuruan teknik, sekolah pertukangan di samping sekolah tingkat menengah. Sejarah pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia berawal dari pendidikan berbasis keagamaan yang diselenggarakan oleh para pemuka dan penyebar agama Hindu, Buddha, dan Islam. Pada zamannya, mereka telah mengembangkan sistem pendidikan yang relatif terstruktur dari segi isi dan tingkat-tingkatannya. Namun sistem pendidikan dalam bentuk sekolah atau menyerupai sekolah baru dimulai pada abad ke-16. Sekolah pertama di Indonesia didirikan oleh penguasa Portugis di Maluku, Altorio Galvaro, pada tahun 1536. Berupa sekolah seminar untuk anak-anak dari pemuka pribumi. VOC mendirikan sekolah pertama di Ambon pada tahun 1607. Disusul kemudian di Pulau Banda 1622, di Pulau Lontar 1923, dan di Pulau Roen 1927. Semuanya di kawasan Maluku yang kaya akan rempah-rempah dan menjadi sasaran awal misi VOC. Sekolah-sekolah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk penyebaran agama Kristen. Dimulai wilayah Ambon, VOC mendirikan juga sekolah di Jakarta 1917 yang menjadi sekolah Batavia School pada tahun 1622. Sekolah warga masyarakat Burger School pada tahun 1630. Sekolah Latinse School pada tahun 1642. Dari sekolah Cina School tahun 1737. Sekolah yang berpotensi kejuruan yang didirikan oleh pertama kali pada zaman VOC setelah akademik pelayaran pada tahun 1743. Tetapi ditutup kembali pada tahun 1755. Ketika penguasa VOC berakhir pada penghujung abad ke-18, pendirian sekolah-sekolah dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan atas keturunan bangsa dan status sosial. Sekolah pertama untuk anak-anak Eropa dibuka di Jakarta pada tahun 1817. Kemudian menyusul berbagai sekolah lainnya. Akan tetapi setelah lebih dari 2 abad berkuasa sejak zaman VOC, baru pada tahun 1853 Belanda mendirikan sekolah kejuruan yaitu Akbat School, Vensoebail, sekolah pertukaran Surabaya yang diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia. Disusul kemudian oleh sekolah serupa di Jakarta pada tahun 1856. Kedua sekolah ini diselenggarakan oleh swasta. Baru pada tahun 1860, pemerintah Hindia Belanda mengusahakan sekolah pertukangan di Surabaya untuk golongan Eropa. Bagi anak-anak pribumi, hingga saat itu belum ada sekolah serupa.
Di luar Akademi Pelayaran yang didirikan pada tahun 1743, Sekolah Pertukangan di Surabaya yang terdiri pada tahun 1853 itulah sebagai sekolah kejuruan pertama di Indonesia. Bila sekolah ini menjadi patokan, maka hingga sekarang sekolah kejuruan di Indonesia telah berusia 1,5 abad. Sebelum kemerdekaan, pendidikan kejuruan di Indonesia telah berumur lebih 150 tahun. Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan di Indonesia diawali dengan didirikan Abad School Van Soerabaja pada tahun 1853 oleh pihak swasta. Sekolah ini terutama ditunjukkan untuk laki-laki, terutama keturunan Eropa, khususnya Belanda dari golongan miskin yang tinggal di Hindia Belanda. Ketika pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga pendidikan di Jakarta dengan nama Abbas Leergang. Kemudian pada tahun 1901 dilanjutkan dengan pembukaan lembaga pendidikan yang bernama Koningin Wilhelmina School atau KWS, yang para siswanya terdiri atas tamatan Europaes School yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang Eropa. Pendidikan keturunan tingkat pertama di Indonesia menjelang akhir zaman penjajahan Belanda hingga masa penduduk Jepang 1942 sampai 1945 terdiri atas Abbas Leergang yang mempersiapkan pekerja-pekerja tukang, Abbas School yang memberikan latihan yang lebih tinggi, dan Teknik School yang memberikan latihan yang lebih tinggi dan bersifat teoritis. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam mengembangkan pendidikan teknologi dan kejuruan. Salah satunya adalah pengaruh sejarah. Sejarah memiliki pesan penting untuk memberikan informasi peristiwa dulu dan menyediakan perspektif yang bermakna bagi para pemerhati pendidikan teknologi dan kejuruan. Dilihat dari perspektif sejarah, usaha perencanaan dan pengembangan pendidikan kejuruan sudah mulai pada masa Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Program-program magang yang terorganisir dengan cara mempelajari suatu keterampilan tertentu dari seseorang yang sudah dipandang ahli yang berpengalaman menjadi ciri khas pendidikan pada saat itu. Di lain pihak, pendidikan pada saat itu mencakup belajar kemampuan dasar menulis dan membaca karya sastra. Sebenarnya ada pula usaha-usaha lain yang mencoba memberi alternatif selain program magang, baik yang berupa pemikiran maupun tindakan nyata, berupa pendirian lembaga-lembaga pendidikan yang sudah bersifat agak formal. Pemikiran-pemikiran kependidikan yang dipelopori oleh para ahli filsafat yang memberikan inspirasi kuat terhadap bentuk-bentuk persekolahan kuno yang mulai meninggalkan praktek magang dan beralih ke bentuk yang lebih formal dengan memasukkan aspek pendidikan mental seperti filsafat dan logika serta pendidikan kesenian. Ketika revolusi industri pecah pada abad ke-19, terjadi permintaan tenaga terlatih yang murah dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak mungkin lagi terpenuhi dari sistem pendidikan magang yang biasanya memerlukan waktu yang lama dan biaya relatif mahal. Sejak saat itulah kemudian muncul banyak pemikiran-pemikiran untuk mengusahakan perencanaan dan pengembangan pendidikan kejuruan, termasuk kurikulumnya.
melalui sekolah sistematis. Termaksud salah satunya adalah pemikiran Victor Delvos yang mengawali adanya pemikiran yang sistematis dalam pengembangan kurikulum pada pendidikan teknologi dan kejuruan. Secara histori, pendidikan kejuruan di Indonesia berakar pada zaman penjajahan di Belanda. Sekolah kejuruan pertama di Indonesia didirikan tahun 1853 oleh pemerintah Belanda dengan nama Abbot School van Surabaya, sekolah pertukaran Surabaya yang diperuntukkan bagi anak-anak Indo dan Belanda. Menurut Supriyadi dalam Kaswana 2012 sampai 192 sampai pada akhir masa penjajahan Belanda tahun 1940 telah didirikan beberapa sekolah kejuruan di Indonesia, antara lain Technical School 7 lembaga, Abbot School 36 lembaga, Handel School 21 lembaga, Neverheld School 4 lembaga, Longbow School 6 lembaga, Middelbar Technices 2 lembaga, Middelbar Handel 4 lembaga, Middelbar Meister 1 lembaga, dan Wijk School 4 lembaga. Poin yang kedua, sejarah kejuruan Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah panjang pendidikan kejuruan di Indonesia menjadi bukti penting bahwa pola penyelenggaraan pendidikan ini memberikan sumbangsi yang begitu nyata untuk pembangunan negara Indonesia. Sampai-sampai pada zaman pemerintah Orde Baru, pendidikan kejuruan menjadi bagian integral dalam proses rencana pembangunan di Indonesia. Para aktor pelaksana pendidikan kejuruan juga harus mampu meningkatkan prestasi pendidikan kejuruan agar penataan dan pengelolaannya akan semakin lebih baik dari tahun ke tahun, sehingga dapat lebih meningkatkan sumbangsi pada negara Indonesia, khususnya dalam pemenuhan tenaga kerja yang terampil. Pada masa kemerdekaan, Ambedsleden dikenal dengan Sekolah Pertukangan SPT, Ambed School sebagai Sekolah Pertukangan Lanjutan SPL, dan Technicis School sebagai Sekolah Teknik ST. Sedangkan THS menjadi Institut Teknologi Bandung ITB. Lama pendidikan SPT 2 tahun setelah SD 6 tahun, SPL adalah 1 tahun setelah SPT, SPT adalah 4 tahun yang kemudian menjadi 3 tahun setelah SD. Lembaga Pendidikan Teknik dan Kejuruan berkembang menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang mempunyai peran sentral dalam penyediaan tenaga tukang yang terampil dan teknisi tingkat pertama. Jurusan-jurusan yang dibuka pada lembaga pendidikan teknik tersebut didasarkan atas penggolongan jabatan, job description, dan analisis pekerjaan, job analysis, beserta persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional. Dengan melihat sejarah tersebut, berarti Sekolah Teknik dan Kejuruan baru dibuka 317 tahun setelah pertama yang didirikan oleh Portugis, dan 246 tahun setelah sekolah pertama didirikan oleh VOC Belanda. Dengan demikian hingga saat ini, sekolah kejuruan di Indonesia telah berusia 1,5 abad. Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda pada tahun 1940, terdapat sekitar 88 sekolah kejuruan di Indonesia dengan 13.230 siswa, umumnya dalam bidang pertukangan, teknik, dan pertanian. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah menempatkan pendidikan kejuruan sebagai bagian dari integrasi pembangunan nasional. Pada tahun pertama Pelita 1
didirikannya 8 STM pembangunan. Kemudian tahun kedua, dibangunnya Technical Training Center, Balai Latihan Pendidikan Teknik, atas bantuan pinjaman dari World Bank dan tenaga ahli UNESCO. Tahun keempat, Pelita 1, diadakannya proyek peningkatan mutu pengajaran teknik PMPT dengan pusat penyelenggaraan di STM Instruktur bekas SGPT di Jalan Dr. Andes Rom nomor 9 Bandung, dengan sasaran utama mendukung peningkatan mutu guru teknik pada proyek STM, pembangunan, dan BLPT. Dengan semakin pesatnya perkembangan pendidikan kejuruan, maka perlu adanya pelembagaan proyek penataran guru teknik. Maka atas bantuan tenaga ahli dari Austria, dibentuklah Technical Training Upgrading Center atau TTUC. Abad ke-20, Van Deventer mencetuskan gagasan politik etis yang mendasari kebijaksanaan pendidikan di Indonesia. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumi putera disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jalur pertama adalah pendidikan bagi lapisan atas serta memenuhi kebutuhan industri dan ekonomi dengan tenaga terdidik bermutu tinggi. Di lain pihak juga menyediakan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan. Penyediaan tenaga tersebut sebenarnya dilakukan untuk kepentingan kaum feodal Belanda. Tujuannya untuk memperoleh tenaga kerja yang murah sebagai akibat dari perhatian yang banyak dicurahkan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kejuruan. Jenis pendidikan kejuruan yang didirikan menjadi sangat bervariasi. Nah, jenis pendidikan kejuruan yang sangat bervariasi yang didirikan oleh Hindia Belanda, yang pertama adalah Ambagsleergang, yaitu sekolah berbahasa daerah bagi lulusan sekolah bumi putera kelas 2 atau 5 tahun atau sekolah lanjutan. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk mendidik tukang-tukang. Yang kedua, Ambagschool atau sekolah pertukangan adalah sekolah pertukangan yang berbahasa Belanda. Sekolah ini diperuntukkan bagi lulusan WIS, HCS, dan School. Sekolah ini lamanya 3 tahun, bertujuan untuk mendidik serta mencetak mandor. Jurusannya antara lain montir mobil, listrik, kayu, dan penata batu. Sekolah yang ketiga, sekolah teknik atau Technisches Onderwijs adalah kelanjutan dari Ambagschool yang bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Sekolah ini bernama Wilhelmina School, berdiri tahun 1906 di Jakarta. Ini sebenarnya bukan murni teknik karena ada bagian yang mengandung jurusan sastra dan ekonomi. Yang keempat, pendidikan dagang atau Handelsonderwijs didirikan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan Eropa. Jenis ini meliputi pemberian pelajaran dagang di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dagang khusus adalah sekolah dengan lama pendidikan 3 tahun. Lain lagi dengan sekolah dagang menengah atau Middelbare Handelschool yang juga memakan waktu 3 tahun. Yang kelima, pendidikan pertanian atau Landbouonderwijs diperuntukkan bagi penduduk asli yang bermasyarakat agraris dan untuk keperluan perusahaan-perusahaan perkebunan Eropa yang menggunakan pekerja dan pengawas bumi putera. Dan yang keenam, sekolah keguruan atau Werkschool. Poin yang ketiga, sejarah pendidikan kejuruan era reformasi. Sejak kemerdekaan hingga sekarang, pendidikan teknik dan kejuruan berkembang pesat. Pemerintah sendiri saat ini sedang menggalakkan peran SMK yang lebih diminati masyarakat karena berorientasi pada pekerjaan. Kebijaksanaan pemerintah
antara lain sesuai Rencana Strategis Restra Depdiknas 2005-2009, dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum ditargetkan sebesar 50/50 pada tahun 2010 dan 70/30 pada tahun 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat memecahkan salah satu permasalahan pengangguran. Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan untuk menyiapkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri. Kebijakan ini dilandasi dengan semakin meningkatnya angka pengangguran serta semakin terbukanya sektor-sektor formal dan informal yang membutuhkan tenaga kerja menengah yang berkualitas karena berhadapan langsung dengan dunia kerja. Proporsi jumlah SMK 70% dan SMA 30%. Di negeri ini sepertinya cocok jika dikaitkan kemampuan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Konsekuensinya adalah dunia kerja yang akan menampung lulusan SMK harus siap meskipun untuk memasukinya lulusan SMK masih perlu dilatih. Pendidikan kejuruan adalah bagian dari pendidikan formal yang mempersiapkan lulusannya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Menurut Rupert Evans dalam Firdaus dan Barnawi 2012 mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 bahwa pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Hamalik berpendapat dalam Rasto 2012 nomor 1, pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Jadi, dari beberapa pendapat yang dipaparkan tadi dapat kita pahami dan simpulkan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang merupakan pendidikan formal pada jenjang menengah untuk mempersiapkan peserta didiknya bekerja pada keahlian tertentu. Di era yang penuh dengan kompetisi ini, bangsa kita dihadapkan pada persoalan akan kebutuhan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia. Sumber daya manusia terampil mampu menyokong sektor ekonomi Indonesia sehingga negara kita dapat bersaing dengan negara-negara internasional. Pendidikan kejuruan merupakan suatu alternatif solusi bagi pemerintah untuk menghasilkan SDM yang terampil dan berkualitas serta berdaya saing. Pendidikan kejuruan dapat memberikan bekal keahlian bagi lulusannya untuk mampu bekerja pada dunia industri. Pada akhirnya, produk pendidikan kejuruan yang memiliki bekal keterampilan tersebut dapat memenuhi tuntutan dunia industri akan kebutuhan sumber daya manusia yang terampil. Kesimpulan, tingkat keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia di segala bidang akan sangat bergantung pada sumber daya manusia sebagai aset bangsa dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan perkembangan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan ditempuh melalui jalur pendidikan
baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Salah satu lembaga jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusan yang untuk memiliki keunggulan di dunia antaranya melalui jalur pendidikan kejuruan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentase kita, semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.